Iya jadi gitu. Ya kalau bisa maksudnya diselesain aja. Apapun juga yang jadi kendala. Maksudnya kan sekarang udah molor beberapa saat kan maksudnya untuk proyeknya ini. Saya goreng acting aing euy. Ya maksudnya gitu. Pokoknya segala sesuatunya untuk misalkan ganti rugi rumah warga dan sebagainya nanti itu sama Pak Slamet aja ya Pak ya. Saya maksudnya nggak mau tahu, pokoknya Pak Slamet harus bisa untuk membangun perumahan di sana. Oke? Siap. Oke. Halo guys. Oh iya. Sekarang saya akan janjian bersama teman saya. Karena kita akan bikin konten bareng. Wah, saya akan telepon dia ya. Duh, gimana mau masuk FTV kalau actingnya seperti ini ya? Halo, assalamualaikum. Bisa ke klub Pak sekarang Pak? Iya, kita bikin konten teh ya. Nyamun bisa bawa gorengan lah. Siap man. Siap. Apa? Kan konsepnya nggak kayak gitu Pak. Saya telepon dulu Bapak, nanti Bapak datang. Dari 3 menit Lila, actingnya kurang. Iya. Actingnya masa nelpon. Emang kuduna kumaha? Harusnya dikasih dulu satu. Oh gitu dong, ya langsung. Oh tapi komedi bebas. Komedi bebas ya, oke. Ini nggak apa-apa ini. Tidak apa-apa ya. Ada label gini. Aduh, boikot ya. Oh ini produk Danone. Oh enggak, ini airnya tadi dari klub. Iya dari klub ya. Oke. Teman-teman, luar biasa sekali hari ini saya sudah mengundang teman saya. Jadi babaturan orang lah pokoknya namanya. Babaturan jenius, babaturan anu luar biasa pokoknya mah. Dia ini adalah seorang aktor. Jadi memang kalau tadi dia mengomentari keaktoran atau juga acting saya itu pasti kan harus pasti lama nanti kan pasti kaku. Terus selain aktor dia ini juga konten kreator Pak. Insya Allah konten kreator ya, walaupun dia ini belum mempunyai channel YouTube ya. Ada channel YouTube-nya. Ada. Apa Muazzam? Lagi digarap ya. Wah luar biasa. Kemarin juga dia menjadi director di Subang Community Fest 2020. Yang tayang langsung di Kota Subang. Yang kasbon. Selain kasbon, delay. Delay us. Tolong lah ya. Aduh. Sehat Pak? Sehat Kang Rahman. Alhamdulillah. Makasih banget datang ke sini. Iya. Saya ngikutin apa? Dari podcastnya Kang Oni. Iya. Terus podcastnya Kang Husni Ramdan kan artis itu. Iya. Kang JP. Dia bukan artis. Makanya di skip kan? Iya. Nggak nonton. Iya. Keren itu. Tapi saya sebenarnya nggak mau sombong ya Pak ya. Maksudnya teman-teman saya artis semua Pak. Rahman juga kan artis. Saya artis Pak. Saya artis kampung saya. Artis itu apa coba bahasa Indonesianya? Art itu kan berasal dari kata art ya, seni ya. Amun is itu kan iis berarti memang si is memang. Enggak bukan seniman. Kang Rahman seniman, iya, artis seniman, juga. Benar. Semua yang teman-teman yang memiliki keahlian itu seniman juga Pak ya. Seniman juga, artis juga. Oke. Pak Jain, sekarang saya punya konten. Kontennya bukan ngobrol seperti Kang Oni ataupun juga seperti Ahusni kemarin. Itu kan namanya ngobs. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Kalau sekarang saya punya kontennya sama seperti JP. Karena kalau ngobs itu saya spesialkan untuk teman-teman yang sudah masuk ke layar kaca. Kalau kita kan baru ke layar beling. Oh iya. Ini kontennya apa tuh namanya? Ini namanya itu adalah Archer Pak. Archer. Iya, Archer. Jadi Archer ini singkatannya dari arisan cerita, Pak. Oke, kayak gimana tuh? Nah, jadi kita ini kan pasti memiliki kehidupan, Pak ya. Oh iya, emang kayaknya harus gitu. Jadi kita ini kan pasti memiliki kehidupan, terus kemudian banyak juga cerita-cerita di dalam kehidupan kita. Kalau saya kan misalkan sekarang umurnya 29 tahun, Pak Jen sekarang umurnya sudah 30 tahun. 29 juga sama. Iya. 29 tahun
pasti ada kehidupan ataupun juga cerita yang pasti adalah suka dukanya. Kenapa ngomongin umur sih, udah jadi sanksi. Tapi memang kalau dosa jadi namanya. Kalau dilihat-lihat sih maksudnya kan kita ini walaupun sekarang umur 29, tapi kan kita nggak kelihatan umur 29, Pak. Kelihatannya umur 32. Masuk Peko. Terima kasih lah umpannya. Jadi curhat gitu. Curhat. Jadi ini nih. Jadi dalam ini nih ada kisah. Jadi kan kita seperti namanya juga kan arisan cerita, Pak. Jadi arisan cerita ini, jadi nanti kita kocok, terus kemudian ada kertasnya keluar. Kalau biasanya kan keluarnya nama, terus dapat uang 3 juta atau enggak AC. Atau enggak kasur, kipas angin. Kasur Palembang gitu ya. Nah, kalau ini keluarnya adalah cerita ataupun juga kisah yang harus diceritakan oleh yang mengocoknya, Pak. Tapi Kang Rahman juga ikut cerita. Saya ikut cerita juga, Pak. Ya. Kalau saya tidak ikut cerita, ngapain saya di sini, Pak? Enggak nanya doang kan, ikut juga kan? Enggak. Saya ikut cerita juga, Pak. Nanti kita akan ganti-gantian. Kita akan sweet dulu. Siapa yang pertama nanti untuk mengocok ini, Pak? Ya. Bapak mau ngocokin yang saya, Pak? Jangan. Anda aja yang ngocokin yang saya. Jangan dong. Jangan dong. Jangan di sini maksudnya. Oke. Jadi di sini kita sudah ada kisah-kisah di dalamnya ini. Kisah-kisah yang nanti kita akan kocok ya, Pak ya. Terus kemudian nanti kita akan keluarkan dan setiap kisah yang keluar itu akan langsung diceritakan oleh kita berdua. Anda niat banget ya bikin kayak gini. Alhamdulillah. Saya walaupun kontennya masih viewernya sedikit, wah keren ini. Proses memang ini. Memang kalau orang itu harus banyak proses, Pak ya. Ini saya pakai buat ini clip on, nanti mah pakai mic ya. Amin. Baru naik masjid kan? Musola. Enggak ada opium apa gitu. Tapi boleh sambil ngerokok enggak, Man? Boleh. Bapak mau merokok, Pak? Rokok aing mah. Oh, di sini, Pak. Kenapa emang? Papahnya belum datang. Ya. Papahmi belum datang. Kalau ada Papahmi, ini bisa di branding juga nih acara ini nih. Ya. Jangan. Berarti saya ngerokoknya harus gini. Gak apa-apa gini aja, karena kan nggak ngeliatin label juga kan. Iya. Ini rokoknya Magnum. Aduh. Itu super. Iya. Aduh. MLD ini. Ya. Pokoknya teman-teman semuanya kita akan ganti-gantian secara random. Nanti akan keluarnya ini kisah yang harus diceritakan oleh kita berdua, Pak ya. Oke. Ini kan jarang terjadi, Pak. Sekarang ini keren konten keren loh ini. Di tongkrongan pun juga kita nggak pernah menceritakan semuanya kehidupan kita kan. Oh, bukan. Iya, jadi kita di sini intens, gak ada orang yang tahu. Iya, ditonton lah nih orang tahu lah. Iya, maksudnya kita di sini kan kita hanya berempat. Ya terus kan nanti kan upload. Iya, tapi ya pura-puranya lah ya. Oh. Intens lah, Pak lah. Oke. Jujur gitu. Jujur ya. Tapi soal aib bisa gimana tuh? Di sini kalau di sini sih pertanyaan-pertanyaan atau cerita-ceritanya nggak tentang aib, Pak. Kemarin tapi kan ribut sama istri kan? Kemarin saya ribut sama istri gara-gara lagu, Pak ya. Lagu gimana? Betapa Sell on Seven. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu adalah lagu apa yang ketika mendengarkannya itu ingat mantan. Nah, saya bilang Sell on Seven Betapa. Terus? Ketika saya pulang di pintu itu langsung Assalamualaikum Betapa. Oh, majikan gitu. Kan, aduh, ini harus hati-hati nih. Ini harus hati-hati ya. Apalagi kita berdua sudah beristri, teman-teman ya. Oke. Nanti si Gana tiap berantem tiap pas saya pasti gitu. Apa ya. Tapi dia juga bisa mempelesetkan ketika betapanya bukan Sell on Seven, Pak. Jadi betapanya ini betapa yang lain gitu ya. Jadi contoh betapa malang nasibku. Anak tiri ya. Kita mau mulai enggak ini? Ya, ini maksudnya ada opening. Archer, Arisa. Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada. Ini kontennya kita konten biasa aja, ngalir aja ya kan. Kita ngalir aja, Pak. Emang susah ngeditnya kan? Iya. Makanya ini tolong ada yang bikin musik opening gitu. Iya, gimana sih? Kalem sih Signatria sebungkus. Oh, korek, Pak. Oh iya. Oke. Thank you. Asbaknya enggak ada ya. Ya, pengen ngerokok dia. Bebas. Oke. Di rumah tuh enaknya bebas ya. Iya. Pokoknya maksudnya di konten ini bebas lah mau ngomong apa, tapi yang jelas maksudnya kan kontennya ini harus ada sedikit inspirasi atau manfaat lah untuk teman-teman ya. Iya. Tapi yang jelasnya sih tapi dari hiburan sih. Dari ngobrol bebas pun bukan kita yang ngambil manfaat, ya, orang lain aja biar. Kalau menurut orang lain
nggak penting, ya nggak apa-apa. Ambil yang bagus-bagusnya aja. Jangan ditonton kalau teman-teman menurut kalian konten ini tidak penting ya. Penting. Ya orang penting dong. Iya benar. Bapak ini banyak followersnya di Instagram. Allah 1,2K ya. Pak. Kayak apa? Kilo. Kilogram. Iya ayo ini kapan? Kita sweet dulu Pak. Untuk menentukan siapa yang ngocok pertama. Kalau orang menang, berarti nanti Bapak yang ngocok pertama. Kalau Bapak kalah, berarti Bapak juga yang ngocok pertama, Pak. ini maksudnya aturannya gimana sih, Man? Orang ngocok. Bapak ngocok. Set keluar. Terus kemudian ada kisah yang harus diceritakan. Bapak harus cerita, Pak. Kurang ngocok keluar, gini kurang kisah cerita, bukan roman. Saya kan yang punya acaranya. Oh iya siap. Iya. Oke. Jadi kan terserah saya, Pak. Siap. Oke. Saya tamu ya. Siap ya. Sweet dulu, siap. Indonesia Jepang. Indonesia dulu, Pak ya. Karena kalau Jepang terlalu berisik, Pak. Bapak menang, Bapak yang ngocok pertama, Pak. Iya. Deg-degan man. Deg-degan, Pak ya. Seakan-akan Ini pakai musik enggak ada backsound enggak? Ada. Agak lama berarti. Bapak ngedit juga ya yang saya, Pak ya? Oke. Satu nih. Siap, satu. Saya akan bacain, Pak ya. Oke. Cerita pertama ataupun juga kisah pertama yang akan diceritakan oleh seorang Zain. Seorang aktor, sutradara, konten kreator. Enggak usah gitu-gitu langsung. Oke. Jangan tentang masa lalu lah, apa nih? Tidak. Ini adalah saya benar nggak tahu. Ini random ya. Memang random, terus kemudian setiap tamu ataupun juga teman-teman saya yang datang ke sini itu tidak dikasih tahu dulu pertanyaan. Beda-beda pertanyaan berarti ya. Kisah yang harus diceritakan oleh seorang Zain adalah kisah paling deg-degan dalam kehidupannya. Kisah paling deg-degan, Pak. Maksudnya ketika pastilah ada kehidupan. Tiap hari orang deg-degan. Mahadar isukar gitu. Berarti Bapak bukan orang yang bersyukur kalau seperti itu, Pak. Oh iya benar. Iya, Bapak ingat kata-kata Sujiwo Tejo, Pak? Oh ingat. Iya. Salah berarti gua ya. Jangan menghina Nabi, jangan menghina Al-Quran. Kalau kita masih memikirkan takut makan kita apa, besok makan apa, menghina berarti Tuhan. kita juga sama menghina Tuhan. Tadi orang gimmick unggul, kamu serius ini. Oh gitu ya. Serius ini ya. Sebenarnya ini gimmick. Oh. Kisah yang paling buat deg-degan. Iya. Wah ini pasti soal percintaan orang man. Percintaan orang deg-degan. Kenapa sih? Kenapa harus percintaan? Itu soalnya anu bikin deg-degan. Ya selain jurig, bukan itu kan. Kalau setiap orang pasti deg-degan ningali jurig kan. Maksudnya kan kayak gini, Pak. Ketika dulu kan istri melahirkan. Itu kan deg-degan, Pak. Enggak, saya malah lagi ngedit melahirkan. Saya enggak sempat ada. Gitu. Sebenarnya Bapak suami macam apa? Aduh, hampura majam. Mudah-mudahan mau aja tapi enggak seperti bapaknya ya. Amin. Deg-degan. Ya. Dulu saya tuh kan ada punya masa lalu lah mantan ya. 7 tahun. 7 tahun sampai kuliah dia tuh pernah ngomong lamun maneh. Bulan ini enggak datang ke rumah. Oke. Putus. Saya sama yang lain. Oke. Oh, saya kan yakin enggak mungkin. 7 tahun ya. Ternyata dia dilamar sama orang lain. Pacaran lagi kan saya kan. Aduh, kandas. Tahu gak Pak, kenapa maksudnya dia itu kan kita kepikirannya dia gak mungkin dia sama yang lain. Iya ternyata perempuan emang gitu, kok bisa ya? Maksudnya kayak gini nih, gak mungkin kan? Kita kan berpikir gak mungkin karena kan kita 7 tahun. 7 tahun bareng, cintanya udah melekat. Ternyata tanpa sepengetahuan Bapak yang dibawa sama dia Pak, ketika dia dilamar 8 tahun. Berarti dia tukangan aing gitu Bang. Anda baru ketahuan sekarang ya. Gak tau lah man. Kalau di bagian luar itu mah berarti Bapak yang diselumpuhin. Benar. Baru sadar orang selama ini. Terus yang kedua Oke. Cewek yang kedua, pacar kedua itu 5 tahun man. 5 tahun. Sama ucapannya. Sama dengan cewek yang pertama. Sama ucapannya. Kalau nggak datang bulan ini saya sama yang lain. Tapi nggak mungkin dong. 5 tahun. 5 tahun dan sudah dekat kan secara aduh. Waktu itu 5 tahun bunganya berapa Pak? Kurang dari latih. Ternyata sama yang lain juga. Berarti memang meleset semua Pak. Meleset ya? Semua. Yang 7 tahun yang kita pikir nggak mungkin. Kita udah pacaran 7 tahun.
setia gitu kan. Yang 5 tahun nggak mungkin. Kita kan udah pacaran 5 tahun. Ternyata meleset semua dua-duanya, Pak. Yang ketiga, yang terakhir, sama. Itu yang paling deg-degan. Berapa tahun, Pak? Itu 1 tahun. Enggak nyampe 1 tahun, Ding. Berapa bulan gitu? Terus kalau sama itu kalimatnya. Kalau bulan ini sampai akhir tahun lah, nggak datang ke rumah, nggak seserius itu, saya sama yang lain. Orang langsung deg-degan mikir, man. Aduh, masa nu katilu kalina? Nah, itu perasaan datang, jangan datang. Padahal simpel sih kalau saya datang ngomong serius gitu. Tapi kok pengulangan ya sama. Jadi flashback pacar pertama, pacar kedua, sampai pacar ketiga pun juga ngomong seperti itu, Pak. Sama, makanya hati-hati ke laki-laki. Kalau perempuan udah ngomong kayak gitu, jangan-jangan ketiga pacar Bapak waktu itu di PH yang sama, Pak. Oh iya, di tongkrongan yang sama. Jadi saya nggak mau ngalamin hal yang ketiga kalinya. Datang dengan keadaan ketakutan. Deg-degan ya, Pak ya. Jadi waktu deg-degannya itu bukan waktu nungguin kelahiran anaknya Bapak. Deg-degan. Cuman saat itu kan Ajam tuh kan udah 2 bulan saya cancel tuh semua kerjaan, man. Nggak keluar kan sampai 10 bulan lebih. Pas saya ngedit. Jadi kan misalkan HPL-nya berapa? Kan suka ada tuh di bidang, saya nanya pembukaan 3, saya nelpon Umi. Mi, ini pembukaan 3 masih lama, nanti subuh. Wah, kan saya percaya, ibu saya kan 10 anaknya, man. Waktu itu Umi Pipik kan? Umi Nurang. Kira Umi Pipik Uje ya. Maaf, lanjut, Pak. Terus pas saya lagi ngedit, tiba-tiba yang ngasih kabar itu 3 bulan pembukaan 3. Saya santai subuh. Terus pulang di jalan ya santai. Karena kan pembukaan sampai 10, Pak ya. Masih ada 7 pembukaan. Masih ada 7 pembukaan. Iya. Pas kesana ternyata udah dibuka, man. Semuanya udah lahiran si Ajam. Saya nggak nyampe nyaksiin. Sampai ada marah lah istilahnya. Ajam, kalau Anda sudah besar, Ajam. Jangan. Bapak nungguan, cuman ya kan nggak tahu, kehendak Allah kan. Kayaknya Ajam baik. Jangan sampai bapak saya lihat, takut kasihan. Kan bisa jadi gitu. Benar ya. Ajam itu baik banget ya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih baik lagi, Pak, dari ketika bapaknya. nanti besar ya. Amin, Pak. Pak, haus nggak? Haus. Oke, haus. Tolong stand manager. Mana? Oi. Kontennya kiki. Mohon maaf, kenapa tidak membawakan kita air ya, Pak ya? Kenapa membawakan teropong? Orang resep sugan terus dikasih. Enggak, maksudnya kan ini mah kan ini gimmick Pak ya. Karena kan Bapak suka dengan gimmick, Pak ya. Dikit. Perlu gimmick tuh. Perlu gimmick ya dalam kehidupan, jangan terlalu serius, Pak ya. Serius lah. Itu adalah yang paling deg-degan nih kehidupan. Paling deg-degan yang ketiga itu yang ketiga dan ternyata itu jadi jodoh. Alhamdulillah ya. Sekarang Jen dengan pacar ketiganya yang mengultimatumnya sama dengan pacar pertama, pacar kedua, akhirnya dengan keberanian yang luar biasa sekali, seorang Jen akhirnya berjodoh bersama pacar yang ketiga. Serius banget ya itu. Serius banget ya. 7 tahun, 5 tahun, kan beberapa bulan jadinya jenuh eta ya. Ingat. Udah jangan makin. Saya yang ngocok di sini ya. Saya yang bacain. Sekarang giliran saya ya. Untuk bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa hancurnya. Mohon maaf istrinya Kang Roman. Aduh. Tapi cemburu. Saya yang mana nih? Satu aja. Tapi cemburu tuh bagus ya. Iya benar. Tandanya sayang. Iya. Apa yang harus saya ceritakan? Pernah pegang uang terbesar berapa? Terbesar ya? Mampus lo. Ketinggali aing miskin. Pegang tuh maksudnya ini berarti punya. Pernah punya uang terbesar berapa di dalam kehidupan ya? Tadi selama 29 tahun ya. Oke. Sabarahannya. Kurang poho deui sih soalnya asa sabarahan. Ada diperkirakan sampai 50, 100. Kayaknya kalau 50 belum deh, Pak. Belum 50. Belum, Pak. Selama ini 50 nge-MC di mana-mana belum? 50 belum, tapi 100 udah kayaknya. Iya 100. Dikalkulasiin lah ya. Gede sih maksudnya. Kalau pegang uang orang yang nitip
pernah 50 sampai 100 Pak. Tapi kalau uang sendiri paling nggak nyampe 50 Pak. Kayaknya kalau ini memang pertanyaannya agak rancu juga. Mungkin kalau dikalkulasiin selama setahun atau kalau selama setahun sih udah nyampe bisa 100 atau 60 jutaan Pak. Kalau setahun ya, kalau jobnya tiap hari ya. Terus biaya puskesmas 30. Puskesmas itu apaan tuh? Ya, BPJS. Kalau kita tiap hari nge-MC Pak, selama 1 tahun itu kan kita sakit Pak ya. Oh, pernah sakit? Saya pernah sakit. Pernah sakit. Ya pernah sakit. Ya pernah lah. Paling ini finalnya Pak ya, 20 lah. 20 juta. 20. Ya, kalau yang saya pegang ya. Tapi kalau saya nanya gini, rate MC berapa? Rate MC ya. Terendah aja. Ya, terendah ya. Terendah acara. Saya dulu pernah acara Agustusan misalkan. Saya pernah MC. Ini sambil ngerokok boleh nggak? Boleh Pak. Ya. Ininya nggak apa-apa kan labelnya? Nggak apa-apa. Tutup aja ya. Ditutup ya. Ditutup aja. Ini rokoknya Magnum. Karena mau ditutup, Bambang. Kalau yang paling pasti semua MC mengalami dari rate terbawah dulu Pak ya, sampai akhirnya punya harganya sendiri. Kalau rate terbawah saya sih nggak terlalu sama ataupun juga terlalu menyedihkan daripada MC yang sebelum saya Pak. Kalau MC sebelum saya kan itu dibayarnya pernah 25.000. Oh benar, 25.000. Pernah dibayarnya misalkan cuma sama nasi kotak atau tapi pernah Roman pernah ngalamin? Kalau nasi kotak sih kalau sebelumnya sih pernah. Maksudnya kalau MC di apa namanya tuh? MC di kondangan Agustusan di rumah. Kalau itu mah kan kalau di rumah mah kan kita nggak komersil lah ya. Nggak komersil itu mah kan. Nah, kalau yang profesionalnya waktu itu masuk pertama kali MC profesional itu dibayarnya 50.000 waktu awal-awal. Tapi kan kalau 50.000 pasti ini kan maksudnya paket kan, nggak sekali kan MC-nya. Enggak, itu sekali Pak. 50.000. Waktu itu kan orang-orang belum tahu sih Roman kan. Anda dibayar 50.000 sekarang. Sampai sekarang juga naik Pak jadi 60.000. Selama saya benar kabar kamu paling mahal di Subang. Enggak. Kabar sampai Roman nggak mau kalau dikasih angka senit. Oh segitu. Sebenarnya modal cocok. Emang nggak gampang sih man. Enggak, maksudnya sebenarnya itu nggak benar Pak ya. Nggak benar. Ya maksudnya. Klarifikasi. Saya klarifikasi teman-teman saya semuanya. Saya itu bukan MC yang paling mahal sebenarnya. Tapi saya itu adalah MC yang yang mempunyai jiwa yang tidak mau ditawar gitu. Ya itu sama mahal. Wow, tapi nggak apa-apa lah. Karena Pak pengalaman kan udah panjang. Saya nge-MC pertama kali itu kalau nggak salah dari 2015 kalau nggak salah. 2015 nggak tahu 2014 lah ya. Kalau yang profesionalnya. Berapa tahun? 6 tahun Pak saya nge-MC Pak. Ketika saya dibayar 50.000, masa sekarang saya hanya dibayar 60.000 misalkan Pak. Iya, benar. Itu kan proses Pak ya. Dari 50.000 naik lagi ke misalnya ke 100.000, naik lagi ke 150.000. Turun pas pandemi enggak? Kalau pas pandemi sekarang semuanya corona Pak. Iya, maksudnya semuanya tuh budget pandemi Pak sekarang. Budget pandemi ngaruh juga, beda banget, Pak ya. Jadi tolonglah jangan dibedakan mau pandemi mau enggak, man. Karena maksudnya kamu tuh kan MC terbaik Subang loh. Amin. Masa Pak, pandemi berubah? Amin. Gimana itu? Pak sebenarnya ini bukan pandemi sebenarnya, tapi plandemi. Oh, yes, ngerti. Plandemi ya. Deminya itu banyak ya. Pelan-pelan demi apa gitu. Ya. Tapi yang jelas gitulah. Saya pernah pegang uang terbesar yang punya saya ya Pak ya. Itu 20 Pak. Sampai sekarang angka 1 lebih ya. Ya alhamdulillah. Ya. Kalau sekarang rate MC, kalau rate MC mempertahankannya susah banget kalau di Subang. Kulturnya Subang Pak, kulturnya Subang nih, MC itu masih berpikiran tentang semua orang bisa MC. Pak RT, Pak RW bisa MC. Coba suruh ngomong. Iya. Tentu. Tapi yang harus diingat oleh teman-teman Subang, ternyata MC itu adalah urat nadinya acara, Pak. Benar. Acara pengen sutradaranya bagus, acara di MC. Acara pengen bagus, MC-nya harus bagus. Benar. Acara pengen rusak, MC-nya juga harus rusak. Gitu, Pak ya. Makanya adanya harga di sana. Betul. Kan ada jadi ngomongin MC. Oh, enggak apa-apa ya. Dadakan. Boleh. Kan dulu teori relativitas Einstein juga kan.
itu dibuatnya gara-gara MC, Pak. Ya, apa teori relativitasnya? Sama dengan MC kuadrat. Apa? E-nya itu adalah entertain sama dengan MC. Bener. Jadi kalau entertain itu harus ada MC. Oh, benar. Kalau tidak ada MC, berarti acara Anda kurang entertain. MC itu artinya Master of Ceremony. Master loh. Master ya. Jadi kan memang semua orang yang mungkin pemula ataupun juga tidak pemula, Pak, itu disebutnya sama, master. Coba Anda bayangkan, Pak. Bapak sekolah harus berapa puluh tahun, Pak, untuk bisa dapat gelar master. Master. Iya. Magister, mah. Master kan ada juga. Ada master ya. Ada magister. Artis yang pelawak itu. Itu master, Pak. Kurang. Ada kan yang artis pelawak yang suka enak terus, Pak. Apa sih? Master basi. Ya pokoknya gitulah, Pak ya. Maksudnya ya itulah pokoknya. Untuk MC pengennya sih ya dipandangnya mungkin hal yang mudah padahal harus nyiapin materi, harus kalau ngobrol sama orang mungkin harus nyari dulu. Betul. Wah, nggak gampang lah. Gak gampang banget jadi MC sih. Ini backsoundnya tahu ya. Backsoundnya sedih-sedih. Oke, pokoknya itu ya. Nah, sekarang panjang lagi, Pak. Saya boleh minta rokok, Pak? Oh, boleh. Pak, Di bawah aja ya. Yang diliatin aja. Nah, karena Pak Fahmi belum datang ke Subang ya. Belum juga. Pak Fahmi tolonglah ke Subang, Pak ya. Tolonglah. Ini saya ngocok lagi. Ngocok lagi, Pak. Aduh. Saya jangan dimanipulasi, yang tidak, sesuai Pak. aja. Saya tidak akan dimanipulasi, tapi saya akan dimani oriented. Oke. Jangan lagi. Yang harus diceritakan oleh seorang Zain Pasha, bayaran kerja pertama kali. Aduh. Seorang Zain Pasha ini kan maksudnya pasti pernah kerja dong. Ya pernah lah, Man. Maksudnya pertanyaan gimana sih? Iya, maksudnya kan kalau sekarang kan entertain itu kan kerja yang biasa aja. Pernah kerja kantoran nggak sih, Pak? Enggak, kalau jadi guru pernah. Guru kantoran bukan sih? Kantoran, Pak. Enggak, salah. Enggak. Sekolahan, Pak. Bener kan? Guru kantoran bukan sekolahan. Ya sekolahan kan ada kantor, Man. Iya juga. Ruang ya. ruang guru. Ruang guru. Iya, ruang guru. Sekolah ruangan. Berapa ya dibayar? Dulu pertama kali jadi guru, jadi pertama kali kerja apa? Pertama kali kerja yang dibayar di sebuah lembaga. Terserah mau di sebuah lembaga atau di sebuah misalkan pernah jadi krunya apa gitu di seni pertunjukan misalkan. Kalau jadi guru enggak separah teman-teman guru yang dulu yang sebelum saya masuk itu udah agak enak saya. Kok itu kata-katanya sama seperti saya kan? Enggak. Udah masuk jadi guru tuh tahun 2000 berapa gitu ya. Orang poho itu maksudnya enggak saya dengar ada guru yang sampai awal istri saya sampai pernah dibayar deh 200 loh. 200.000. Okay. Pas saya masuk enggak tapi dolar kan $200.000. Rupiah. Oh, rupiah, Pak ya. Itu. Sampai sekarang udah di angka di atas UMR lah. Okay. Ada gaji provinsi. Nah, saya tuh pas masuk udah dapat gaji provinsi kalau jadi guru. Cuman kalau pernah dibayar murah mungkin pernah di kesenian. Itu mah kalau ngomongin pernah dibayar berapa? Soalnya pernah nggak dibayar, Man. Hanya makan doang sering. Tapi kalau seni kan biasanya kayak gitu, Pak. Ya harusnya sih kalau dulu memang proses di kampus. Karena kita pengen tahu juga experience kita. Kalau yang dibayar banget utuh itu 250.000. Gede, Pak ya. Gede. 250.000. Tapi di Jogja, Pak. Di Jogja. Kalau Bapak ikut pertunjukan di Subang, bayaran Bapak jangan 265.000. Bedanya 15.000. Dikit. Enggak deh. Tapi sih kalau ngomongin tentang UMR ya, Pak ya. Kalau ngomongin tentang UMR sih dari dulu sampai sekarang alhamdulillah gajinya saya UMR terus, Pak. Karena UMR itu kan upah minimum Roman, Pak. Standar Roman. Ya, standarnya saya ya. Jadi alhamdulillah apapun juga ketika saya kerja itu selalu UMR, Pak. Upah minimum Roman, Pak ya. Kalau saya nggak pernah ngalamin hal-hal yang terlalu miris ya, Man. Iya. Pernah dibayar berapa ini? Ya sampai sekarang juga sama. Iya. Mau dibikin iklan, bikin film. Kan MC juga sama kan, Rohman termasuk nggak kalau nge-MC itu
komersil banget, punya standar. Apa? Ngikutin kondisi. Yang mana, Rohman? Kalau saya sih tetap orang mah tetap profesional dibayar sakit bisa. Saya sih sebenarnya salah satu orang yang idealis Pak ya. Maksudnya idealis itu tetap tentang harga Pak ya. Karena apa? Karena saya melihat idealis sendiri apa idealis soal perdapuran nih? Sebenarnya lebih ke sini lebih ke perdapuran. Idealisnya udah lo gitu. Idealis itu sudah tidak ada. Sekarang yang penting dapur ngebul Pak ya. Jadi tips juga untuk teman-teman yang mungkin nanti sudah berumah tangga, tolong kalau kalian sudah berumah tangga ya, tolong kalian jangan bikin dapur ya. Iya, biar nggak ngebul, biar nggak mikirin dapur ngebul. Kalau tentang apa ya? Tentang tadi uang, money ataupun juga tadi soal standar MC sebenarnya apakah tidak bisa lu mau acara ulang tahun, acara kondangan, acara khitanan, saya sakit. Sebenarnya saya itu menerapkan kepada diri saya dari dulu sampai sekarang Pak. Saya itu selalu tidak pernah berkompromi dengan orang manapun juga mengenai budget saya Pak. Saya selalu kalau budget saya pengen segini ya udah segini. Kalau lu mau misalkan gue nge-MC di sana, ya udah. Ini maksudnya budgetnya gitu Pak. Kecuali saya itu ada kecualinya Pak. Komunitas dan teman itu doang Pak. Ya itu tadi kondisional berarti. Iya, komunitas dan teman. Kalau komunitas saya tidak dibayar pun juga tidak apa-apa Pak. Itu triknya. Kalau ngundang Rohman acara-acara berdasarkan teman aja. Pokoknya teman. Kalau kalian mengatasnamakan komunitas, nanti saya siap di sana ya. Ternyata tapi pernah nggak Mam? Ya acara komunitas. Ternyata pas ke sana, waduh, acara komunitas enggak pernah sih. Enggak pernah alhamdulillah. Maksudnya teman-teman ini jujur juga sih. Jujur. Karena kenapa saya maksudnya pendapat komunitas berani untuk tidak dibayar Pak? Karena komunitas itu banyak orang-orangnya, banyak member-membernya Pak. Jadi ketika dimanapun juga teman-teman ini misalkan buat acara Pak, itu akan jadi keuntungan buat saya. Jangan-jangan rezekinya di sana. Iya. Jadi kan misalkan jaring itu. Ada satu orang di komunitas itu yang dia bikin acara, MC-na sahanya, orang boga si Aroman. Oh benar. Nah, itu kan jadi jalan rezeki. Jangan-jangan selama ini gitu ya? Selama ini dari sih berjejaring kan, bukan dari. Iya, benar. Karena kan manusia itu kalau ingin sukses, itu harus ada. Kalau dulu kan zaman ini panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak maksudnya mau masuk handstand lagi nggak? Nggak. Partin aja ya. Ini partin aja ya. Sekalian kita ngobrolin MC lah ya. Dulu orang pengen sukses itu harus memiliki M pertama. Itu adalah atau muscle lah ya, otot Pak. Zaman gladiator orang pengen sukses itu harus pakai otot, kekuatan, fisik, kekuatan. Seiring berjalannya waktu kesini Pak, muscle itu akan kalah dengan M yang kedua. Apa tuh? Mesin. Orang yang membuat mesin itu akan mengalahkan yang hanya mempunyai kekuatan doang. Kekuatan otak berarti. Ya, mesin itu ya. Terus kemudian kesini seiring berjalannya waktu lagi Pak, M yang kedua ini akan kalah dengan M yang ketiga. Apa tuh? Itu adalah mind, pikiran. Oh, itu. Orang yang hanya membuat mesin itu akan kalah dengan orang yang memiliki pemikiran terbuka, yang memiliki inovasi-inovasi keren ke depannya Pak. M4 seerang lagi. Seiring berjalannya waktu lagi Pak, orang-orang berpikiran bahwa zaman sekarang M yang ketiga ini akan kalah dengan M yang keempat. Apa tuh? Tapi ternyata orang-orang berpikiran M yang keempatnya ini adalah money. Tapi ternyata berubah Pak. Apa bukan tuh? M, tapi N sekarang. Network. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin luar biasa, silakan kalian mencari networking teman-teman. Kerja doang. Mantap. M 3M 1N 1N ya. Itu dari mana tuh dapatnya? Kalau nggak salah saya ini beneran, ini kata-katanya dari salah satu Pak, iya benar tapi kan pasti baca, ngutip, nonton kan pasti gitu. Saya ngutip dari kata-katanya salah satu idola saya di MC, Kang Roni Urban. Oh, yang orang Bandung itu. Iya, kalau orang Jakarta kan Urjak. Kang Urban itu orang Bandung. Kalau Urjak orang Jakarta, Pak. Kamu kenapa nggak jadi Ursub? Saya udah Ursub tapi saya di bagian Urpul. Pulekan. Saya juga Ursub. Tapi ya sekarang saya ada di bagian Urpul, Pak. Pokoknya kayak gitulah. Siap. Okay. Sekarang saya ya. Kang Roman. Udah belum sih? Udah ya, cuma 250.000 ya pertama kali kerja. Yang paling gede. Nasi kotak ya. Oke. Nah, itu proses teman-teman ya. Sekarang saya. Nah, anggap Pak. Apa ya ini? Deg-degan.
Pernah bohong sama orang tapi belum ketahuan sampai sekarang. Kenapa pertanyaan itu ke saya ya? Pernah nggak? Jujur berarti. Pernah Kang Roman bohong sama orang sampai sekarang orang lain itu belum tahu ya. Semua orang pasti kalau kepepet ya itu pasti pernah bohong. Ya, pernah berbohong. Ke istri lah, ke istri. Kalau ke istri, alhamdulillah enggak apa namanya itu enggak pernah jujur. Enggak pernah jujur. Enggak pernah bohong kalau ke istri. Janganlah. Karena kan kita sekali, intinya kepercayaan ya. Oke. Jadi saya pernah bohong ke orang tua saya. Sampai sekarang orang tua saya tidak tahu. Soal apa tuh? Boleh diceritakan nggak? Soal utang piutang sebenarnya Pak. Jadi orang tua saya tidak tahu bahwa saya itu pernah meminjam uang yang agak lumayan, tapi orang tua saya tidak tahu. Jadi maksudnya, tapi ada bersangkutan sama keluarga. Ada yang sebenarnya yang saya utanginya ini masih keluarga saya juga sebenarnya. Tapi kan maksudnya kalau tapi keluarganya nggak jujur, nggak ngomong. Nggak ngomong juga. Maksudnya kan udah callingan. Gede tuh utangnya mah. Lumayan. Udah dibayar. Kalau sekarang masih sedikit lagi lah. Tolong ya ibunya Rotong bayarin lah. Ini kan maksudnya kalau orang tua saya itu selalu mengecek punya utang nggak. Oh gitu. Keren. Makanya kan kalau utang itu kan kewajiban yang harus dibayar gitu Pak. Makanya selalu diingetin. Saya selalu diingetin. Terus tapi pas itu pas ditanya nggak ada beratnya. Nggak ada. Kan nggak jujur. Betul ya. Karena alhamdulillah orang tua saya tidak pernah nonton YouTube Pak. Jadi ya aman lah. Ya tapi kan bisa saya sebar ini. Tolonglah sebar. Biar dibayar. Mungkin itu ya. Tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Iya jangan dicontoh. Kebohongannya pun juga kan kebohongan. Ya. Kalau ke teman? Kalau ke teman sih yang sampai sekarang teman itu nggak tahu tuh. Oh iya. Saya itu pernah bohong. Iya. Sampai sekarang belum tahu. Ada pernah saya punya teman tapi saya nggak bisa sebutin juga namanya. Temennya teman dekat saya banget. Si JP bukan. Teman dekat saya banget gitu. Waktu itu saya dia tuh pernah ngedeketin cewek. Nah ternyata si ceweknya itu jatuh cinta sama saya Pak. Oh, ada udang di balik bakwan real. Iya. Jadinya rempeyek Pak. Nah gitu lah maksudnya. Tapi si teman saya yang deket ini, teman-teman deket saya ini, dia nggak tahu sampai sekarang Pak. Dia bego aja gitu ya? Dia bego aja. Maksudnya. Tapi kita sering ngobrolin dia. Maksudnya kalau teleponan dulu ya, kita sering ngobrolin dia. Roman gimana ya? Maksudnya aku tuh gak enak sama dia gitu. Berhubungan nggak? Tapi berhubungan jadian nggak atau cuman sebenarnya spesial? Karena saya pun juga kan dulu punya prinsip saya tidak akan pernah pacaran sama mantannya teman. Kenapa sih emang nggak boleh? Maksudnya kan prinsip kamu itu nggak boleh. Gimana sih man? Itu kan nggak akan merusak tongkrongan sebenarnya Pak. Jadi nggak enak. Lebih menjaga. Jadi tongkrongan. Jadi pas itu kita saling tahu aja maksudnya kalau dia suka sama saya pun juga suka sama dia gitu doang. Ceweknya jujur bahwa dia itu sebenarnya sukanya sama saya. Sampai putus nggak? Sampai sekarang? Kalau sekarang dia udah punya suami, saya pun juga kan udah punya istri. Tapi kenapa nggak jujur? Baheula teh. Enggak sih kalau itu. Enggak. Tapi maksudnya ngomong aja sih. Sebenarnya udah beberapa kali sama si teman dekat saya ini. Jadi teman dekat saya suka sama dia misalkan, tapi ternyata ceweknya suka sama saya Pak. Udah beberapa kalau nggak salah. Memang kamu mempesona ya taman? Kalau dulu sih orang-orang bilang saya itu kayak Tom Cruise Pak. Kalau sekarang orang-orang bilang saya kayak Tom and Jerry. Tom Cruise jauh man. Iya, Cruise-nya doang. Itu doang paling Pak. Kalau sama teman. Kalau sama teman ya. Iya. Oke. Lanjut Pak. Satu kisah lagi yang harus diceritain ini. Ini banyak banget. Banyak banget Pak. Sebenarnya kan kisah di episode berikutnya apa gimana nih? Enggak, setiap episode kita bikin lagi yang baru. Oke. Ini siapa yang baca ini? Saya Pak. Maaf saya. Dari tadi kok mati terus. Oke. Semoga tidak berhubungan dengan aib ya. Tidak. Apa ini? Oh ini bagus sih Pak. Ini bagus sih. Bagus. Pencapaian terbesar apa yang pernah diraih di dalam kehidupan? Pencapaian terbesar dari 29 tahun Anda hidup di dunia ini.
Pencapaian terbesar. Iya. Kayaknya belum ada yang tercapai, man. Semuanya, man. Nyenengin orang tua belum, man. tapi menikah itu salah satu pencapaian bukan? Enggak capaian itu mah. Kalau menikah bukan capaian saya. Bukan capaian saya. Memang ya pasti ada target menikah, iya. Capaian terbesar apa ya? Tapi Bapak ini termasuk orang yang capaian gak sih setelah sudah menikah, Pak? Maksudnya apa? Kalau ketika udah menikah ini kan ada malam pertama. Paling ada yang cerita ini, man. Capaian terbesar tuh yang waktu saya dapat kabar. Waktu dulu tuh saya kan kuliah di kesenian, orang tua nggak setuju, man, nggak setuju tuh. Bapak maksudnya. Oke. Jadi ternyata maksudnya seorang Zen ini enggak disetujui, maksudnya masuk kesenian. Karena 10 bersaudara kan saya. Saya tuh anak kelima. Oke. Hampir semuanya itu di pesantren. Saya yang paling belok, paling kacau. Oke. Pilih kesenian. Pengennya bapak tuh saya ke pesantren. Oke. Kesenian. Tapi kan dulu pernah juga pesantren kan? Pesantren kilat. Iya kan? Iya, pasti semuanya pesantren kilat. Kan? Iya. Bukan itu maksudnya. Saya juga pernah pesantren kilat. Iya. Pilihannya kan, wah ini habis dari SMA kemana nih? Kuliahnya di kesenian lagi. Oke. Kan pasti orang tua kan ini mati nggak di? Ini nggak mati kan? Terus waktu itu kuliahnya kalau nggak salah di Jogja kan? Di Jogja, di Jogja. Green Subang buat. Okma gitu. Terus 5 tahun lulus nggak diurus. Jadi bapak tuh kalau nanyain kabar ya seininya aja. Beda tuh dikasih semangatnya sama ibu, man. Udah nggak apa-apa, jalan terus aja. Suatu saat bapak saya umroh. Oke. Umroh. Pakai travel apa waktu itu, Pak? Nggak tahu, kalau nggak salah dia naik pesawat, nggak naik travel. Dikira travel mobil. Travel hajinya Pak. Bapak pernah di Babuku. Pokoknya gitulah ya. Saya di screenshot dapat WhatsApp dari Umi. Bapak doain si Jen di masjid apa teman? Nabawi. Kan ada Masjidil Haram. Berarti waktu di Madinah tuh kalau Nabawi. Kayaknya. Terus di isinya itu yang saya ingat. Semoga dia jadi seniman yang sukses dan lancar. Itu yang selama ini berarti yang diem baik Bapak gitu ngedoain. Berarti kan yang selama ini orang pikir enggak support, ternyata dia doanya langsung di sana masih ingat. Kayaknya orang mesti bisa kemana-mana man belok. Enggak didoain sebagai orang sukses, betul. Ditulis senimannya. Nah, itu capaian jadi tanggung jawab mungkin. Pencapaian terbesar ya. Pencapaian terbesar. Iya, memang kalau orang tua sih biasanya memang tidak pernah melihat memperlihatkan kalau dia itu sebenarnya sayang sama kita gitu. Ya, apalagi bapak tuh kalau saya waktu kuliah man dia nelpon, "Jen, geus modal acan." Kitu unggul. Ditutup maksudnya geus modal naon? Geus modal acan. Ternyata pas saya nanya, maksudnya kumaha Pak? Berarti ngomong geus modal geus aya di dahar. Tapi sering enggak, Jen udah makan belum? Kumaha sehat? Enggak pernah dia. Tapi modal aja gitu. Geus modal acan. Jadi tapi kan orang jadi berpikir maksudnya tapi waktu itu mungkin bapaknya Jen ini pernah jadi SPB ini mungkin apa namanya tuh SPB obat diare mungkin. Enggak, jadi kalau bapakmu beda ya. Kalau ibu mah kan yuk makan gitu kan dar lebih mengayomi lah ya. Kalau bapak cuman saya kagetnya kan emang selama 5 tahun enggak pernah kelihatan maksudnya kayak support ke kesenian. Kan udah tahu dunianya seperti apa, tapi langsung dia doanya langsung di dua kota terbaik di dunia ini pas lagi umroh lagi itu man. Saya kocok lagi. Ini kocokan terakhir nih ya. Iya, ini kocokan terakhir berarti kocokannya saya Pak. Nanti Bapak yang bacain ya. Oke. Semoga ini aibnya keluar semua nih. Jangan dong. jangan. Kalau aibnya keluar itu pasti relate-nya dengan iba Pak. Aib iba. Hah? Relate gak sih? Enggak ya? Benar. Iba itu bukannya tukang son ya? Ubah tuh bukannya yang punya sound yang kemarin itu ya? Ya itu. Bukan itu. Kurang mana sih? Ubah bener. Ubah tuh yang teman kita. Ya. Nggak usah. Oh iya. Plesetin ya. Iya. Apa Pak? Kan bener kan? Apa tuh?
Kisah ngedate pertama kali. Untung gak aneh kan. Ini terakhir, tolonglah keluarkan ya. Jadinya Kang Roman, ini harus didengerin secara sesama. Oke. Buat yang di rumah, nggak usah pakai kisi-kisi langsung, kan udah tahu. Ini ngedit lagi ngedate. Pertama kali, sebenarnya saya pacaran itu ngedate yang serius ya, yang Kang Roman dan. Ya, oke. Pertama pacaran dulu deh. Pertama pacaran itu waktu SMP, Pak. SMP pacaran. SMP waktu itu pacaran. Kelas 2 gitu. Kelas 2 SMP. Udah pacaran. 13 berapa? Tapi pacaran enggak bener lah, maksudnya ya. Pacaran enggak bener. Coba sama apa? SMP pacaran udah. Maksudnya pacarannya nggak serius gitu, Pak. Iya nggak bener kan? Yeah. Kalau serius mah pasti baik-baik aja, man. Saya salah. Maafkan saya, Pak ya. Yang memperkeruh rumah tangga saya, Pak. Enggak. SMP waktu itu kelas 2. Umuran 13-14 lah. Umuran 13-14 SMP waktu itu kelas 2. Karena kan dulu saya SMP jadi ketua OSIS, Pak. Woi, banyak fansnya pasti. Banyak fansnya, cewek-cewek dari angkatan saya. Perut masih kecil, Pak. SMA juga perut saya masih kecil, Pak. Pantesan. Kuliah juga perut masih kecil, Pak. Karena sekarang saya punya istri saya mengajarkan saya. Mengayomi. Oke, terima kasih istriku ya. Enggak, maksudnya ini soal puji istri. Beda segmen. Yang udah dulu aja. Cantik gak ceweknya? Alhamdulillah kalau mantannya saya sih, alhamdulillah sama istri saya pun juga cantik semua, Pak. Oh, cantik semua. Mantan sama istri disamain cantik. Kalau istri cantiknya saya, sama kayak mantan, Man. Istri saya cantiknya klik di bawah di atas. Oh, di bawah. Di atas. Di atasnya mantan saya. Iya. Waktu itu kalau serius ngedate karena kan waktu zaman SMP, SMA itu kan uang jajan pun juga kan sedikit. Iya, zaman-zaman kita mah masih berapa ya? SD aja 1.000. Kalau saya dulu SMP bekalnya itu coba 3.000 sama 5.000. 3.000 5.000. Iya, 3.000 sama 5.000 SMP. Udah pulekan ke Cidadap. Saya kan di SMP 3 Pagaden dulu. Iya. Kalau sekarang jadi SMP 1 Pagaden Barat. Kalau SMA bekal saya 10.000, Pak. Iya. Sederhana itu ya. Iya, 10.000. Tapi untungnya waktu itu banyak teman-teman saya yang memberikan donasinya kepada saya. Donasi. Rasanya tidak mampu gitu ya. Sih, maksudnya. Tapi dulu kalau nggak salah 10.000 itu agak gede sih kalau menurut saya. 10.000 tuh bisa beli bensin, makan enak. Iya, benar. Udah bisa itu kalau zaman-zamannya kita dulu SMA ya. Tapi udah punya motor berarti kan? Udah punya motor. Saya pakai ngedate itu. Pakai ngedate. Saya dulu inget banget motor saya Jupiter Jet, Pak. Udah keren itu, mah. Saya namain motor saya itu si Injet. Karena Jupiter Jet. Oh, si Injet. Kalau Supra? Kalau Supra si Yusuf. Tapi benar, teman-teman SMA saya pasti tahu. Teman-teman SMA saya, terus kemudian juga mantan-mantan saya itu, wah banyak lah goncengannya lah. Kalau pakai Jupiter Jet. Ketua OSIS SMP. Iya, SMP kan. Kalau SMA masih juga pasti banyak yang terpesona kan. Oh iya, pasti banyak yang terpesona. Pokoknya lah ya. Namanya Mas siapa namanya? Jangan dong. Jangan. Tapi istri saya pun juga tahu mantan saya. Dari yang SMP diceritain? Enggak. Kalau yang SMP, yang dia tahunya yang SMA. Yang SMP ini yang enggak bener ini. Bukan. Enggak. Maksudnya yang enggak serius lah. Yang enggak serius kalau SMP. Kalau ngedate. Nah, kalau tadinya berapa tahun ya? Kalau SMP itu hanya seminggu, Pak. Seminggu. Oh, masih cinta monyet. Pak. Cinta monyet. Iya. Tapi pacarnya udah separah apa, Man? Waktu itu ya sampai kita masuk ke maksudnya masuk ke masjid, sholat bareng, gitu-gitu doang sih kalau dulu, Pak. Pacarannya. Jadi pacaran apa ikutan majelis taklim maksudnya? Lebih ke rohis, Pak.
sama DKM gitu ya. Cinta pertama berarti ya? Cinta pertama kalau itu. Kalau ngedate yang benar, yang profesionalnya. Maksudnya ngedate profesional? Yang maksudnya yang kita mempersiapkan segala sesuatunya. Itu pas kuliah. Pas kuliah itu kan uang jajan agak gede, Pak. Uang jajan itu kan kita waktu itu kuliah saya ngekos. Dulu kan saya di akademi keperawatan, Pak ya. Saya di Akper. Maksudnya ada. Saya itu perawat harusnya, Pak ya. Karena saya gaulnya dengan orang-orang yang tidak benar. Seperti JP dan kawan-kawan. Paham. Akhirnya saya jadi seperti ini sekarang ya. Dia jadi perawat, saya yang enggak, Pak. JP jadi perawat, saya enggak. JP perawat. Iya. Tapi nggak tahu sih apakah saya yang memberikan kan passionnya enggak di situ. Iya, passionnya benar. Dulu sih saya nggak mau di keperawatan, tapi orang tua saya suruh ke sana. Saya pengennya pariwisata di UPI saya. Dulu. Ya. Tapi tadi gimana tadi ceritanya yang agak serius itu? Nah, saya dipersiapkan waktu itu sebelum ngekos, saya kan tinggal di asrama. Akper itu ada asrama, Pak. Jadi kan uang jajan itu 1 minggu, Pak. Uang jajan 1 minggu dikasihnya, yang 3 hari itu udah habis gitu, Pak. Karena habisnya karena? Iya, karena kita kan banyak keperluan, Pak ya. Betul. Bukan dipakai buat ngedate. Makan-makan sama cewek, terus kemudian latihan band. Anak band. Terus kemudian beli-beli yang kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Waktu itu kalau nggak salah beli-beli obat. Obat. Paracetamol. Keperawatan lebih tahu tentang obat. Paracetamol waktu itu. Itu pacar yang keberapa tuh yang waktu pas kuliah? Enggak tahu tuh. Enggak. Saking lobana. Ingat. Saking lobana berarti nya. Mantannya banyak dosa juga kamu. Lumayan lah waktu itu, Pak ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah. Terus itu yang tadi ngedate yang ngedate itu dipersiapinnya, Pak, sampai apa ya? Pokoknya dari segala hal ya. Maksudnya dari motor kan biasanya saya tidak pernah dicuci, Pak. Jet itu. Ketika mau ngedate sama dia, motor dicuci, Pak. Pakai minyak sengit pasti. Minyak sengit, Pak. Spesial pasti. Waktu itu saya ganti beberapa baju, Pak. Saya lihat ini ke teman-teman, kumaha orang geus kerencan. Tanaman ganti. Pengen yang terbaik dah. Diganti ke orang, Pak. Jadi taya alus ini. Pakai baju naon? Ternyata pakai baju keperawatan, Pak. Arek kuliah lagi keren-keren. Arek dinas ternyata. Balik deh kadinya. Puter kedet kan. Enggak. Nah, udah semuanya perfect lah ya. Wangi, uang ada, motor udah cuci. Langsung ngedate. Yakin pede kan. Itu ngedate juga dulu kan orang-orang biasanya ngajak makan bakso atau apa. Saya ngedate-nya yang ngedate di apa ya? Alam apa gimana? Dulu ada apa namanya ya? Di mana tempatnya? Timbal Jalan. Apa tuh, Bang? Dulu adalah namanya apa ya, saya lupa lagi. Pokoknya ada daerah mana? Sekitaran Otista ada dulu kalau nggak salah. Mauri gitu. bukan. Pasti di tempat-tempat yang agak romantis lah. Pakai lilin-lilin enggak, Pak. Waktu itu lebih ke colen, Pak ya. Obor. Waktu itu sebenarnya ngedate-nya bareng sama Persami sebenarnya. Karena ada colen-colen. Enggak ya? Kurang, Pak ya. Lu berarti gaul di CJP. Nah, waktu itu ya gimana lah ngedate ngedate. Tapi udah jadian kan? Udah jadian ngedate kan? Udah ngedate terus kemudian serasa gimana gitu ya. Orang yang kita cintai terus kemudian waktu itu, Pak ya. Pasti. Kalau sekarang sih saya cuma satu. Ya kan masa lalu ini cerita masa lalu, enggak usah pakai istri yang tahu kok. Kita tahu. Betapa hancur. Kan pulang sekarang bukan itu. Bukan. Colen. Muntah lilin. Motor di kumah. Pasti kalau lagi masak panggilnya pakai istri. Biasa aja. Ibu, Uma udah masak. Kumbah motor. Kumbah ya. Ada, Man. Masa lalu kan. Pas alirannya Uma ada lilin. Meli colen. Pasti kade. Perempuan kadang suka ingat. Iya. Tapi ya itu kan masa lalu. Ya. Tapi kan
Ngedate tuh paling pertama kali itu kan. Sebenarnya yang profesional yang pertama kali kan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Iya, udah agak dewasa remaja wajar. Ya, kalau yang pertama ngedate sih ya ngedate biasa aja sih. Maksudnya kan dulu itu saya itu nggak pernah ngedate berdua sama pacar saya, Pak. Saya pasti ajak teman-teman. Iya. Yang berdua itu yang pas kuliah. Yang berdua sebenarnya pernah berdua juga sama yang sebelum itu. SMP. Enggak SMP, SMA. SMA ada lagi. SMA ada lagi. SMA pakai sinjet lagi. Sinjet lagi. Sinjet lagi. Apa? Sinjet itu wah, itu banyak sejarah. Kalau sinjet itu lebih ke bukan Jupiter Jet, Pak. Jadi Jupiter Ajat. Kalau Jupiter Jet sinjet. Sinjet itu saya punya SMP kelas 3 sampai masuk SMA, sampai kuliah, sampai akhirnya 2015 saya baru ganti. Ini namanya si Empin kalau sekarang. Empin apa tuh? Iya, Miovino sekarang. Si Empin. Kumbah si Empin. Ada emang. Tapi setelah jadian, pas setelah ngedate, itu kosan dipakai apa? Waktu itu saya nggak di kosan, Pak. Oh enggak di kosan. Enggak dipakai buat meeting gitu. Waktu itu di asrama kalau nggak salah di kosan itu dipakai Zoom meeting waktu itu. Oh, belum ada. Oh enggak. Mainnya enggak kos-kosan, enggak. Saya kalau waktu itu sempat ke Morelli. Enggak ke Morelli. Lebih ke Lapang Bintang. Lumayan poin. Enggak. Waktu udah ngedate ya udah, maksudnya kan saya orang baik-baik gitu, Pak. Saya maksudnya alhamdulillah. Ya kalau kayak gitu sih. Maksudnya jangan sampai garu-garu kalau gitu tuh gimana? Ya, maksudnya kalau yang sampai ke kosan-kosan saya nggak pernah. Paling kalau ke kosan-kosan dia belajar bersama. Oh iya, 5 menit. main catur lah. Ya salah. Iya, gitu guys lah pokoknya mah ya. Oke. Pokoknya itu malah ya. Seru ya. Saya takutnya setelah ini saya tidak dikasih pintu lagi untuk. Oh enggak. Istri Anda tuh orangnya memang kayaknya tahu filter, tahu kondisi Kang Rohman. Dia lebih taunya ke kretek sih, Pak. Kalau filter enggak dia. Kurang. Iya. Pokoknya mah setiap motor kok itu di ngaranan itu yang unik. Iya, maksudnya sinjet. Setiap kendaraan ke sinjet. Terus kemudian sekarang juga nama motor saya karena Miovino jadi si Empin sekarang. Manggilnya Uma ke istri. Uma. Kenapa Uma tuh? Karena ada pepatah yang mengatakan Uma di atas bukit. Huma. Oh itu Huma. Huma. Enggak, kalau istri manggil saya Abi. Oh iya. Kalau saya sama saya. Ini Uma. Jadi Uma, Umi gitulah. Panggilan sayangnya Uma. Bukan karena mantan dulu namanya Amoy itu bukan. Bukan. Amoy itu temennya ini saya, apa namanya tuh? Istri saya justru. Amoy mana ini? Amoy. Yang mana? Amoy yang mana? Amo, saya tadi bilang bukan Amo. Oh, Amo. Kalau Amoy itu kalau nggak salah tukang kendang. Udahlah pokoknya kayak gitu Pak ya. Siap. Pokoknya teman-teman semuanya terima kasih. Walaupun maksudnya kita obrolannya kemana-mana, tapi yang penting lah itu ada hiburannya sama teman-teman. Terus kemudian ada manfaatnya. Ada manfaatnya juga sama teman-teman. Jadi kalau pertanyaan ataupun juga tadi kisah-kisah yang kita ceritakan itu ya sebenarnya agak-agak bisa kita maksudkan untuk menghibur teman-teman semuanya yang nonton aja ini ya. Obrolannya nggak terlalu serius lah. Serius mah kita nanti aja di rumah. Iya, karena kan kemarin juga ada yang serius Pak, terus bubar Pak. Band. Oh itu band. Band itu band. Saya Pak ya. Sebenarnya saya juga nanti ingin ngobrol juga sama Pak Njen gitu Pak. Ini kan udah ngobrol. Ya maksudnya ini kan di Archer Pak. Nanti saya ingin ngobrol di Ngobs Pak. Karena ngobrol santai. Katanya, karena teman-teman semuanya just information bahwa seorang Zain Fasya ini adalah orang di 2020 yang paling dicari di Subang Pak. Wih. Iya. Fotonya satu saya motonya. Apa tuh? Kumba motor. Punten Pak, itu moto istri saya Pak. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk Zain Fasya luar biasa. Sami-sami Kang Roman. Terima kasih sudah mengikuti. Kalau teman-teman mungkin suka dengan kontennya saya di channel YouTube-nya, silakan untuk subscribe. Kalau tidak suka jangan subscribe teman-teman ya. Jangan. Dan nonton lagi lah barudak orang kene ya. Proses benar sekali ya. 1 tahun langsung jadi apa Pak? YouTuber dong. YouTuber. 1 tahun nanti akan jadi tambal ban.
Pokoknya terima kasih teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk saksikan terus channelnya dari Roma Nugraha karena nanti masih banyak sekali konten-konten yang akan kita berikan kepada kalian semuanya. Kita tutup saja Pak. Closing statement Pak. Closing statement. Boleh Pak. Apa ya closing? Apa? Kumbah motor. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumbah motor.